Bapak Ibu yang kami hormati, Horas menjua-jua, jua-jua. Hari ini kita memasuki rangkaian acara syukuran hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia dan peringatan hari ulang tahun ke-5 Batak Center. Kita memulai dengan upacara nasional. Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk berdiri, dan kepada petugas untuk Maida baru Simatupang memimpin kita. Horas, jua-jua, jua-jua. Selamat datang Ibu Bapak sekalian dalam acara kita pada sore hari ini. Terima kasih. Selamat datang Pak Marwah ya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Terima kasih kehadiran undangan kami. Salam dari koordinator Pak Tigor Tampu Bolon yang sedang berhalangan hari ini karena ada pekerjaan yang mendadak. Jadi beliau tidak salam. Ibu Bapak sekalian, memang rencana ini sudah kita coba gagas beberapa bulan lalu, yaitu tepat pada ulang tahun Batak Center tanggal 18 Agustus, genaplah 5 tahun, dan juga dalam rangkaian juga ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Namun karena ada satu hal sehingga kita harus undur, dan pada hari ini kita bisa merayakan dan sukacita acara kita pada hari ini. Ibu Bapak sekalian, dalam rangkaian acara kita akan nanti dipandu oleh Bapak Sekjen nanti untuk kita ngobrol-ngobrol dari hati ke hati bagaimana kita ke depan, Batak Center ke depan, dan juga tentang Batak Tahu. Jadi sudah ada beberapa yang kita minta untuk memberikan kontribusi pemikiran, dan harapannya kita nanti akan selesai bergas sebelum maghrib ya, dan kita bisa ramah-tamah, kita potong kue supaya kita dan kita makan bersama. Saya kira sudah kami Ibu Bapak sekalian, ini kecil, hanya beberapa orang saja dari tim kesekretariatan. Jadi ini yang bisa kami lakukan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang diingat adalah yang terbaik. Ya, kalau ada kekurangannya terima kasih saja. Baik. Selanjutnya, setelah mengenang 5 tahun Batak Center oleh Ketua Umum Batak Center Bapak Insinyur SM Tampu Bolon. Horas, jua-jua. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya kita dapat berkumpul di sini, di tempat ini pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, yang secara kebetulan dalam acara kita dalam atas sebenarnya hari ulang tahun proklamasi dan juga ulang tahun dari Batak Center. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang sangat saya hormati, terutama para undangan kami yang bukan dari inti pengurus Batak Center, yaitu dari organisasi-organisasi komunitas Batak yang memang terbatas kami undang, yang betul-betul memang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Batak Center itu sendiri, baik selaku tentunya yang paling tiga pendiri daripada organisasi Batak Center, yaitu HBB, GBBD, undangan-undangan lain yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Semuanya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini. Kita fokus kepada ulang tahun Batak Center. Memang seperti disampaikan tadi,
tidak seperti biasa persis kita laksanakan tanggal 18 biasanya Agustus, tetapi kali ini agak berbeda karena waktu itu kondisi di Jakarta sendiri agak tidak pas ketika kita merencanakan mengadakannya. Oleh karena itu kita cari hari lain. Itu sebabnya sebetulnya. Kalau kita mengatakan Batak Center ini 5 tahun, kita kadang-kadang melihat dari mana cara menghitungnya. Berbicara daripada deklarasi memang itu betul 5 tahun. Tapi kalau bicara dari kepengurusan itu tidak 5 tahun. Ini unik sebetulnya. Deklarasi dulu, belum jelas siapa yang pengurusnya. Waktu itu barulah ketika kita menyusun ADART-nya, kemudian kita tentukan pelan-pelan baru kita cari siapa yang menjadi pembina, penasehat dan lain sebagainya, barulah terbentuk pengurusnya. Kalau pengurusnya itu sendiri, DP yang namanya Dewan Pengurus Nasional itu sebetulnya saya hitung 4 tahun 3 bulan sebetulnya. Kalau kita hitung daripada pembuatan akte notaris. Tetapi dari deklarasi memang 5 tahun persis atau lebih 1 bulan pada saat ini. Tapi bukan mau excuse di sini, jadi hanya mau menjelaskan sedikit uniknya. Nah, jadi kita bersyukur atas kerjasama daripada pengurus tentunya Batak Center dan juga adalah mitra Batak Center, maka walaupun tidak terlalu banyak apa yang kita sudah hasilkan, tapi tidak juga terlalu sedikit barangkali yang sudah kita hasilkan. Yang pertama, waktu itu yang kita hasilkan adalah menyelenggarakan ULOS Fest atau Festival ULOS. Itulah kegiatan awal daripada Batak Center ini yang kalau boleh dikatakan luar biasa ketika itu, karena kita di Museum Nasional penyelenggaranya dan dihadiri oleh dan bahkan dibuka oleh tokoh nasional yaitu Ketua MPR RI dan bahkan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara. Jadi suatu kebanggaan, dan itulah titik awal daripada resminya pengajuan daripada ULOS ini melalui Kementerian Kebudayaan waktu itu untuk kita perjuangkan kepada UNESCO. Dan sampai sekarang ini dari kementerian yang mengurusi untuk mengajukan ULOS ini, Batak Center lah yang dianggap sebagai mitra yang akan memperjuangkan untuk selanjutnya daripada ULOS ini menjadi warisan budaya Batak. Itu sebetulnya yang sudah kita kesepakati dengan kementerian daripada pendidikan kebudayaan. Ini salah satu, dan itu berproses sampai hari ini. Di sini ada timnya juga ya, tim ULOS ini sampai sekarang tidak pernah kita berhentikan, tidak pernah kita hentikan perjuangan ini, karena memang kita sadari perjuangan ini memerlukan waktu, tetapi kita percaya pada gilirannya. Walaupun terlalu panjang kalau saya ceritakan satu persatu nanti bagaimana perjuangan kita mengenai ini. Tapi intinya adalah sekarang dalam proses yang kita kementerian daripada pendidikan kebudayaan sepakat untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Batak Center. Itu event pertama dari Batak Center itu. Kemudian juga kita mengadakan kegiatan, yaitu karena Batak Center ini seperti mana kita ketahui adalah bagaimana mendorong sumber daya manusia orang-orang Batak secara khusus ya. Mendorong untuk mereka itu adalah inspiratif, kreatif, dan inovatif. Itu yang kita oleh karena itu waktu itu kita adakanlah perlombaan lagu-lagu Batak terpopuler oleh penciptanya dengan tujuan adalah untuk mengetahui siapa saja pencipta lagu Batak yang itu. Kita ketemukanlah beberapa orang ketika itu dengan mengadakan kegiatan itu.
perlombaan lagu-lagu Batak terpopuler. Kita mengatakan terpopuler karena kita tidak sanggup kalau kita yang terbaik. Agak susah kalau kita mencari yang terbaik, kriterianya berat sekali nanti. Tetapi kalau terpopuler tergantung kepada telinga yang mendengarkan. Oh, ini bagus ini. Ya, itu dulu kita pakai kriteria. Nah, juga Batak Center bermitra dengan komunitas Tionghoa untuk mencetak perangko Batak Center. Jadi kalau pergi ke kantor pos, di sana ada perangko Batak Center. Itu kita tahun 2000 berapa? 19 ya, 2021 kita sudah cetak itu, dan kita dengan harga 5.000. Saya lupa bawahnya di sini. Jadi itu resmi dikeluarkan oleh negara perangko itu, dan sampai kapanpun itu diakui sebagai suatu alat untuk pengiriman surat dan lain sebagainya. Nah, juga Batak Center mengadakan berbagai kegiatan, diantaranya sekarang masih dalam proses. Batak Center menulis tokoh-tokoh Batak yang berpengaruh, ya istilahnya, tokoh-tokoh Batak yang paling berpengaruh. Kita waktu itu memikirkan sejak tahun 1908 ya, awalnya ya, 1908 sampai dengan 19 sampai sekarang sebetulnya mereka tapi yang sudah mendahului kita. Jadi Batak Center mencoba mencari membukukan tokoh-tokoh Batak yang kita anggap bisa kita nyatakan sebagai tokoh-tokoh yang bisa mempengaruhi daripada kita, orang-orang Batak itu. Misalnya apakah itu dia sebagai pengarang lagu, apakah itu sebagai pernah menjadi Perdana Menteri, tokoh daripada waktu itu pejuang kemerdekaan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi sudah ada satu buku yang sudah siap sebetulnya untuk kita tinggal mengeditnya nanti agar ini menjadi suatu catatan bagi orang-orang Batak nanti bahwa inilah tokoh-tokoh yang versi Batak Center. Ya, kita mengatakan selalu versi karena orang lain bisa membuat buku juga dengan versinya sendiri. Mencoba menghimpun tokoh-tokoh yang kita anggap sebetulnya, tapi kita prioritaskan itu, kita khususkan untuk mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Nah, juga Batak Center karena dalam konteks sumber daya manusia tadi itu memberikan penghargaan kepada siswa atau mahasiswa orang-orang Batak yang memiliki nilai lebih yang kita ikuti. Kita sudah 2 kali memberikan penghargaan kepada siswa di Bonapasogi yang memang mereka memiliki prestasi internasional. Nomor 1 misalnya medali emas dari SMP Siantar Narumonda. Ada 3 orang waktu itu sangat berhasil dalam perlombaan internasional. Mereka mendapatkan medali emas. Bagaimana mendapatkan satu obat pengganti obat nyamuk daripada materi lokal. Dulu katanya itu memang sudah ada tapi tidak pernah diapakan. Dan ternyata ada tanaman tertentu yang bisa menjadi pengganti obat nyamuk. Dan oleh karena itulah mereka mendapatkan penghargaan internasional waktu itu. Begitu dengan SMP dari Lumbanjulu. Juga mereka kita memberikan apresiasi atas prestasi mereka. Jadi inilah beberapa contoh daripada kegiatan Batak Center sebetulnya yang kita anggap perlu sebetulnya kita laksanakan dan kita kembangkan untuk yang akan datang ini. Nah, dalam konteks ini sebetulnya kita menginginkan adanya suatu kerjasama dengan organisasi komunitas Batak yang
kami dalam catatan kami ada terbatas, tetapi semua sebetulnya bisa kita harapkan berpartisipasi untuk bersinergi memperjuangkan apa yang sebetulnya bisa kita perbuat di Wonopasogi untuk masyarakat orang Batak yang ada di sana. Itu yang lagi kita harapkan dengan pertemuan ini nanti, mungkin nanti dipandu oleh Aman Sekjen, bagaimana pikiran kita semuanya, apa yang bisa kita perbuat per organisasi masing-masing dengan kita mengharapkan sebetulnya organisasi Batak Center itu, organisasi Batak ini tidak perlu semua dalam untuk satu urusan. Biarlah masing-masing dengan kegiatannya, artinya dengan temanya sendiri-sendiri. Misalnya seperti Batak Center temanya adalah bagaimana melestarikan dan mempertahankan dan mengembangkan budaya Batak. Budaya Batak dalam arti seluruh puak-puak. Kita tidak hanya satu seluruh budaya itu bedanya Batak Center ini dengan organisasi lain. Mungkin kalau kita lihat organisasi Batak yang lain, mereka mungkin hanya satu bagian tertentu, puak tertentu barangkali. Tapi kalau Batak Center adalah suatu organisasi yang seluruh puak-puak Batak dan juga seluruh agama yang ada di dalamnya dan kepercayaan yang ada. Di situ bedanya Batak Center dengan organisasi-organisasi daripada Batak yang lain. Itu kalau dianggap ini sebagai kelebihan, syukurlah. Tetapi ini yang kita jadi. Oleh karena itu, sinergitas daripada puak-puak ini, sinergitas daripada organisasi-organisasi Batak itu kita perlukan untuk membuat sesuatu yang terbaik untuk sana itu. Kalau kita melihat sebetulnya kondisi kita di sana, ada beberapa prospek yang kita bisa lihat di sana. Misalnya bagaimana mengembangkan pariwisata, itu yang kita. Nah, oleh karena itu mungkin ada juga perlu salah satu dari organisasi Batak itu yang khusus untuk mengembangkan pariwisata di sana. Bagaimana cara dia meramunya di sana agar dia lebih fokus untuk mendorong potensi daripada alam yang ada di daerah sana itu. Jadi begitu, itulah beberapa hal barangkali sebagai pengantar daripada pertemuan itu. Nanti kita bisa berdialog daripada diskusi kembali yang akan dipandu oleh Mas Sekjen nanti untuk memberikan berbagai langkah atau masukan bagaimana agar organisasi-organisasi Batak ini yang ada di Jakarta ini dapat berbuat yang terbaik untuk Wonopasogi nantinya. Saya kira sebagai pengantar cukup sekian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga pertemuan seperti ini bisa menghasilkan sesuatu dan bermanfaat untuk kita orang Batak dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sekian, terima kasih. Orasma dita salukan. Enak banget tuh bukan? Beda bahasa, Pak. Beda bahasa ya. Tapi karena bakat yang kita bawakan, kita lebih baik membudayakan Bataknya saja. Gitu. Jadi jangan seperti apa yang disampaikan para pendahulu itu. Kalau dibilang kalau mau jadi Islam, jadilah Islam yang Indonesia. Jadi kalau mau jadi Kristen, Kristen yang Indonesia, itu pembukaan. Yang kami hormati Aka Amata Raja Enanta Soribada. Saya sengaja tidak sebut satu persatu untuk efisiensi. Kalau di Medan berpidato, isi pidatonya hanya 5 menit, yang 1 jam hanya ucapan penghormatan. Jadi supaya kita membiasakan untuk efektif, efisien, dan ekonomis, tepat guna, tepat sasaran. Sebelum saya lanjutkan, saya kebetulan ditolong sama Amam Sekjen ini. Saya tidak tahu, saya sebenarnya tidak layak berdiri di sini mewakili undangan, apalagi di sini ada senior saya ini. Tapi
saya harus loyal dan patuh akan ada dua-dua kalau sudah diperintah siap laksanakan dengan segala keterbatasan saya. Yang selanjutnya ada kata orang bijak tak kenal kata saya. Saya namanya Nasib Simarmata. Nabu Alam atau istri saya Burni Rajai Burhan Barita, punya putra putri dua, satu putra satu putri. Yang putra sudah berkeluarga, yang putri masih semester 3. Kami tinggal di Jakarta Pusat di Cempaka Putih Barat 7 nomor 15B. Jadi kalau ada yang lewat situ silakan mampir. Pintu terbuka 24 jam. Yang selanjutnya kata sambutan berbeda dengan hatiku ada deh. Tapi saya kebetulan saya tidak tahu juga apa yang melatar belakangi tokoh-tokoh atau orang-orang tua kami yang ada di LABB itu mengangkat dan menunjuk kami sebagai ketua umum DPD LABB belum lama, baru dilantik bulan Juli yang lalu. Jadi terus terang kami juga masih banyak belajar. Tadi kami terkesan dengan sambutan dari Amang Ketum. Betul sekali, ini yang menjadi perhatian kita semua sebagai bangsa Batak. Setelah kami diangkat, kami berpikir melalui Batak Center ini kami memohon supaya Batak Center ini bisa mengorganize, mengakomodir atau mengkoordinasikan semua ormas-ormas Batak termasuk perkumpulannya. Untuk apa? Untuk mewujudkan visi-misinya sama semua, saya sudah pelajari. Untuk mensejahterakan, memajukan bangsa Batak. Tadi sedikit sudah dijelaskan Aman Ketua. Betul. Supaya Batak Center ini nanti membagi kolamnya. Menyumbangkan kue buat kita. Ibu Nyonya Lambria Sirait, Lambria Tempur Boru Sirait, Ibu Joyce Tumpul Boru Manik, Ibu Sirait, Ibu Mutiara Sirait Boru Siregar. Dan yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu, kue sudah hadir. Mohon panitia tukang potong-potong bagikan semuanya. Ya, potong. Kami tidak bisa supaya menghirup waktu, tidak mungkin kami perkenalkan satu persatu. Tapi paling tidak yang saya tahu di sini banyak pendiri Batak Center. Dari 136 pendiri Batak Center, ada sebahagian di dalamnya. Dan sebahagian dari fungsionaris ada di dalamnya. Dari intelektual Tinteng, tangki pemikir Batak Center, 2 orang. Yaitulah senior kita, Irjen Pol Purnawirawan Erwin Tobing. Ada di tengah-tengah kita. Yang di sebelah kanan Kolonel Nasib Simarmata. Dan yang berikutnya akademisi dari UKI, Profesor Dr. Mompang Panggabean. Di manakah beliau? Bolehkah mendekat ke sini? Tolong kursinya di sini supaya jangan jauh kita dengar suaranya. Adakah? Ya. Lalu setelah itu semua kita diberi kesempatan memberi testimoni masing-masing. Tadi sebenarnya yang disampaikan Bapak Ketua Umum itu adalah sebahagian kecil dari kegiatan Batak Center.
Sebenarnya yang terbaru dari yang dilakukan oleh Batak Center adalah perayaan Gempita Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Anak Nasional. Itu yang terakhir. Yang menghadirkan beberapa narasumber. Untuk yang terakhir itu saya mengajak kita sejenak saat teduh mengenang narasumber pada salah satu kegiatan itu Hari Anak Nasional. Mari kita mengheningkan kita sejenak saat teduh mengenang Aris Merdeka Sirait. Mulai. Selesai. Topik percakapan dari hati ke hati ini adalah relasi dan interaksi antara Hawa Tahun dan keindonesiaan dalam paradigma, dalam perspektif masyarakat mundial, masyarakat internasional. Disebut testimoni karena ada di sana pengalaman masa lalu, ada juga masa kini, dan mereka yang kita hadirkan ini menatap ke masa depan. Bukan saja apa yang akan dilakukan oleh Batak Center, tetapi yang dilakukan oleh masyarakat Batak dan yang dilakukan Indonesia Raya ke depan. Jika tempat yang nyerempet politik praktis, mohon dimaafkan. Walaupun Batak Center tidak menggunakan organisasi untuk kepentingan Batak Center. Terima kasih Pak Ketua Umum dan Bendahara Umum jika itu disetujui. Silakan bebas sebebas-bebasnya, tetapi durasi hanya paling lama 10 menit per orang. Pak Siwajuntak, tolong jangan lupa Pak Siwajuntak ini selalu mengingatkan kita supaya menyanyikan Butet. Yang ini nanti kita menyanyikan Butet. Bos Roham, nanti kita nyanyikan Butet. Ya, baik. Kalau demikian kita beri kesempatan kepada Ketua Dewan Pembina, sekaligus kami mengumumkan bahwa beliau yang menggantikan Bapak Laksamana Madya Dr. Andus Insinyur Bonar Simangunsong MSc almarhum, dan langsung Bapak Ketua Wakil Ketua langsung menjadi Ketua. Silakan Pak Baruam. Yang pertama, saya sangat terhormat ditinggikan di tempat ini. Saya sebenarnya wakil ketua pimpinan, tapi karena senior kita Laksamana Bonar sudah mendahului kita, jadi saya diangkat oleh pembina barangkali ya, menjadi ketua pembina. Jadi saya sangat bersyukur bersama kita semua. Yang saya hormati Abang Senior Profesor Bonar Pasaribu yang ada di sini. Saya selalu mendengar, menyimak, dan merenungkan kata-kata dan nasihat abang ini sangat istimewa dalam, karena mirip-mirip dengan nasihat almarhum Media Serai. Beliau adalah mentor saya semenjak mahasiswa. Sampai di pabriknya, saya memimpin pabriknya, dan kami 8 tahun satu kamar, sehingga filsuf dan juga gagasan-gagasannya itu ditransformasikan ke saya. Saya rekam, saya nggak banyak bicara. Selama saya puluhan tahun, saya
jadi banyak mendengar, tidak banyak bicara. Jadi kalau saya ada di sini, saya rasa ini adalah hal yang luar biasa. Jadi juga kepada Ketua Umum Batak Center Abang Sintong, Sama-sama. Marwah Ketua Umum, sama nama kami. Marwah juga. Jadi SM-nya itu Sintong Marwah, saya Marwah Siahaan, hanya di balik saja. Iya. Untuk tidak sama, saya nggak pakai Marwah lagi. Sekjen yang selalu membimbing saya, karena Bang Jerry ini semenjak saya mahasiswa sudah dibimbing sama Bang ini. Jadi di Marga Sirait saya adiknya, di Marga Sirait Sirait abang saya. Jadi itu sudah otomatis ya, sudah padat, istimewa bagi saya. Jadi saya dua marga Sirait dan Siahaan. Jadi kalau nomor tubuh saya di sini Siahaan dan Sirait. Kembali kepada topik kita dan yang lain-lain yang saya hormati, walaupun saya tidak sebutkan satu persatu, bendahara umum yang luar biasa dan semua pengurus Batak Center. Batak Center ini sebenarnya dulu sebuah kegelisahan. Batak ini nanti hendak kemana? Karena tadi sudah disampaikan ada kekuatan historis, kekuatan dulu, sekarang dan yang akan datang. Itu dimensi waktu. Dan dimensi ruangnya, ini Batak ini apakah di kampung halamannya akan tetap atau dia akan bermigrasi, bahkan dia akan lebih berpotensi di daerah lain. Sehingga kita tahu Yahudi itu kan hanya 14 juta orang, tapi kan kalau dilihat dari pengaruh mereka, saya kira 33% dapat hadiah Nobel, lalu ada 10% memimpin Fortune 500, lalu kalau dihitung kecerdasannya 1.500 dan kekayaannya 1.000 kali di antara rata-rata dunia. Dan mereka itu bukan di kampung halamannya, tapi di negeri orang lain. Jadi kembali kepada historisnya Batak Center. Jadi waktu kami diskusi waktu itu sebenarnya ada kekuatan namanya transenden imanen, ada Tuhan yang menjadikan bangsa Batak ada di kampung halamannya dengan kekuatannya yang luar biasa, kultural, horizontal, vertikal. Jadi kekuatan yang imanen transenden dan juga kekuatan horizontal, kultural di antara budaya yang berbeda-beda di antara bloknya, itu kekuatan yang luar biasa. Sehingga di dalam dimensi kita dekat dengan Tuhan, ya dimensi teos, jadi tinggi iman, lalu tadi divisinya itu kan tinggi pengetahuannya, dimensi logos. Jadi kita harus mengoptimalkan logika kita setinggi-tingginya, karena mahkota orang bisa adalah pengetahuan. Tanpa berpengetahuan kita tidak bisa memiliki arah kehidupan. Dan berikutnya adalah dimensi etos, karena kita sampai dengan yang lain tadi ada horizontal kulturalnya, jadi ada soft skillnya yang harus kita asah terus menerus untuk saling toleran, meletakkan manusia sama di muka bumi, karena tidak ada perbedaan manusia karena dia memiliki hak belajar dan kebebasan yang sama. Jika kita bedakan di sini antara agama, warna kulit, perbedaan bahasa, bahkan perbedaan asal usul, kita tidak bedakan karena sama di sini. Sehingga ditetapkanlah 5 tahun yang lalu di restoran waktu itu kita tandatangani bersama notaris kita Sahat Sinaga. Ya, barangkali itu awalnya kenapa ini ditetapkan berdasarkan tanggal itu, ya, sehingga kita dapatkan dokumen resmi dari negara tanggal sekian, sehingga dihitung 5 tahun hingga hari ini. Pertanyaan berikutnya, setelah 5 tahun
kita mau kemana dengan dunia yang berubah sangat cepat. Jadi saya selalu kutip kata-kata bang saya, Profesor Robert Pasarku. Itu selalu dibilang, base apa kita dalam kehidupan itu. Selalu disampaikan dalam paparannya, truth base, trust base, justice base. Saya kata-kata kunci saya usahakan coba ingat, abang, senior. Ya, jadi kalau dia bilang, ini Skandinavia, karena dulu dia Eropa kan, basicnya Eropa itu adalah kebenaran, dipercaya, lalu keadilan. Bagaimana yang dari transcendent imanen itu kita hadirkan di muka bumi, sehingga negara kita ini memang basicnya kuat, dipercaya karena tidak ada rekayasa. Apakah kita sudah dibanjiri, diwarnai rekayasa sehingga tidak lagi kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah, deviasi, kebohongan dalam waktu yang panjang akan menjadi kebiasaan, dan itu menjadi pertanyaan kita ke depan. Bang, saya Mei kemarin ke Cina. Ini menarik. Saya lihat trend di perusahaan kami, kok ini ada masalah. Tapi di Cina bilang baik-baik saja. Tapi saya nggak benar di Cina. Saya pastikan, saya pergi ketemu beberapa kolega saya. Setelah itu ketemu terrible, bahaya. Saya lihat anak di Cina juga pergi beberapa tempat, begitu banyak yang bangkrut. Dan saya lihat apartemen bangkrut, sehingga Evergrande yang kita tahu bangkrut dan melanjutkan yang lain. Dan itu saya sudah lihat dari 3 bulan yang lalu. Tapi 1 tahun yang lalu pun saya sudah lihat. Dan saya bilang, apakah itu hanya di Cina saja? Oh tidak, Indonesia bilang itu pertumbuhan ekonomi 5,5. Saya selalu bilang, sorry, saya selalu percaya pada data yang saya miliki. Itulah perlunya pengetahuan, bukan berita. Sehingga bagi Batak yang ada di Batak Center ini, carilah pengetahuan, carilah data yang sesungguhnya, sehingga kita bisa menafik dari kebenaran itu base, supaya kita ke depan dipercaya. Jadi apa yang dikatakan, itu yang dikatakan integritas. Sejalan apa yang dikatakan dengan apa yang dilaksanakan. Jadi itu testimoni saya pada Batak Center. Di sini ada politisi-politisi, tapi hebat politisinya, dan memimpin kita. Suka curhat dengan ketum kita. Bagaimana dulu abang DPR 4 periode? Gak ada duit loh. Benar abang? Iya, gaji kali segini, penghasilan kali segini. Oh ini saya depan teman-teman saya itu dengarkan loh, nggak jelas dari mana. Jadi akhirnya saya pikir, berarti Bang Bukan Pasar Rubi jangan dia juga ada. Saya lihat memang profesor ini ya, kayaknya di profesor ini. Sama beliau kan DPR, cuma saya 25 tahun, berapa tahun dia? 20. Saya 25 tahun. Iya. Ini kan sakit kadang-kadang. Saya cuma berpikir gini, ada 260 juta di depan kita, dan ini tanggung jawab Batak Center, bukan hanya Batak saja. Setuju? Jadi jangan kita bicara Batak bahwa kepentingan untuk Batak. Makanya tadi ada di sini Batak tahun Hari Indonesia, bahwa Batak harus menjadi pelita bagi Indonesia dan menjadi cikal bakal pembangunan untuk Indonesia yang kuat dan benar. Akhir kata, kedepannya kekuatan yang luar biasa, yang sangat besar, bukanlah banyaknya jumlah. Dunia dia dirubah bukan oleh banyak orang,
tapi dirubah oleh sedikit orang yang berintegritas dan berhati kokoh, kuat, teguh, pantang mundur, dan tidak mempertimbangkan kiri kanan karena keduniawian ini pedas. Karena itu jadilah Batak Center yang menjadi pedang bermata dua, membelah ke depan, membelah dan membelah dirinya sendiri, introspeksi kepada dirinya sendiri, dan melakukan penataan kepada sekitarnya. Terima kasih. Salam. Horas. Juga. Istilah yang paling bagus itu tadi merdeka. Hari ulang tahun. Baik. Ketum, sahabat saya, Bolon, kami sudah dari A sampai Z sama ya. Sekjen, Silahin, Ketua Wandi, Sihaan. Kalau sudah sama bidang serai, memang sudah satu apa itu? Wakil Ketua Dewan Penasehat, Purba apa? Hadir. Ketua Dewan Pengawas, Ginting. Ya hadir Pak. Ginting, kan berencana. Wakil Ketua Dewan Penasehat atas nama mana? Saya Oh, makin cantik aja. Iya, malah puji Tuhan. Intelektual tingkat kita, general kita, dan semua rekan-rekan. Oh, satu lagi, Kolonel Simarmata. Siap. Profesor Bompak. Intelektual titik Profesor Bompak. Sama-sama Profesor dua. Oh, Profesor Mongkok pasti belakang saya. Ada dua profesor sini ya. Baik. Tema kita hari ini dalam rangka hari ulang tahun ke-78 RI dan hari ulang tahun ke-5 Batak Center sangat relevan, yaitu suatu interaksi yang saya tafsirkan sebagai refleksi dan koreksi nilai-nilai fundamental abad tahun. Sekalian tema ini tentu saya refleksikan sebagai refleksi dan koreksi nilai-nilai fundamental abad tahun dan Indonesia. Sebenarnya tadi saya itu juga sama saja juga. Jadi saya akan memberikan analisis dan sintesis. Sangat tepat kedua basis nilai-nilai fundamental, yaitu rangkuman abad tahun dan keindonesiaan berada dalam satu rangkaian nilai-nilai kesatuan yang integralistik. Ini perlu karena sekarang kadang-kadang Batak Center ini primordial, etnis, kesukuan, jangan gadai. Karena nilai-nilai abad tahun itu dengan nilai-nilai keindonesiaan sebagai ini adalah satu rangkaian yang bersifat integralistik. Nilai-nilai fundamental abad tahun dalam integrasi dengan nilai-nilai keindonesiaan bukan nilai-nilai primordialistik. Saya ulangi, bukan nilai-nilai primordialistik, bukan nilai-nilai sukuisme, tetapi merupakan nilai-nilai integral yang bahkan nasionalisme mondial yang juga berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Marilah saya analisis secara sintesis dan juga analisis agar berbasis knowledge base dan secara akademik. Pertama, tema ini kalau saya pelajari dengan sungguh-sungguh tentu ada mengandung 3 jajaran teori. Pertama adalah grand theory. Nanti turunannya escalating kepada middle theory. Yang ketiga adalah applied theory. Apa yang menjadi grand theory-nya?
adalah hambatan dan ke Indonesia. Ini jangan dibesarkan. Tolong, kalau tidak ini akan dituduh organisasi yang yang saya bilang tadi. Tapi dalam grand teori ini, hambatan dan ke Indonesia yang bersifat klientelistik adalah monodualistik. Adalah ada orang Jawa ke sini. Loro di tunggal. Ya, ini kalau kami dulu sama Bidian tahu juga ya. Dua ini tidak bisa dibesarkan, bro. Jadi ini perlu karena sekarang ada ya nanti akan ada kritik-kritik. Saya dengar juga ya kritik. Jadi dari grand teori ini turun, saya baca, saya pelajari tema ini di dalam middle theory. Apa yang menjadi middle theory ini adalah paradigma peradaban mondial. Jadi the mondial civilization paradigm sangat penting. Jadi siapa yang membuat tema ini ya betul. Saya pengurus. Oh iya pengurus. Nah dari teori yang kedua ini, dari teori turunlah kepada yang akan saya bahas lebih dalam, yang disebut dengan applied theory. Applied theory ini menjadi sangat penting sesuai dengan tema kita. Dan itulah konstruksi berpikir analisis saya untuk menyusun testimoni ini. Itu yang pertama. Kedua, adalah saya coba kita mengupas nilai-nilai hambatan yang tertuang dalam kitab suci. Ini saya lihat cerita ini kadang-kadang tak baca kitab suci hambatan. Apa kitab suci hambatan itu? Adalah Pustaka Tumbagahuli. Pustaka Tumbagahuli terutama Rambu Bolon yang menulisnya. Iya. Kalau di Mandailing pada kesimpulan surat Tumbagahuli itu surat Tumbagahuli ditulis oleh Harahap, beliau sudah meninggal. Jadi Pustaka Tumbagahuli dari Raja Patih Tampubolon, Raja Patih Tampubolon, saya kemana-mana bukunya itu saya bawa itu. Ya bukunya bagus ya, Raja Patih. Kulinya pink. Nah, dan sebagai padanan dari situ ada namanya Surat Tumbagahuli. Surat Tumbagahuli ini dari Basrah Hamidi. Basrah Hamidi Arab. Dia. Apa intinya ini? Karena ini kita refleksi dan koreksi. Intinya pertama adalah ada yang berbasis dalihan natur. Tapi seringkali orang Batak dalihan natur berhenti di situ, bro. Dalihan natur yang paling komplit itu di bukunya Harahap. Paopat sihal-sihal paling berumah. Jadi mondialnya itu di yang ke-4 dan ke-5 itu. Sekarang orang Batak dengan modal gitu. Orang profesor apa nih profesor di belakang? Siap. Jadi dari dulu itu tidak berhenti di situ, dan itu sebetulnya sangat dinamis yang situ terbuka. Orang Belanda pun bisa menjadi bagian dari kita karena begitu dia ambil putri kita dia menjadi budak. Jadi sebetulnya istilah mondial itu tercermin dalam dalihan natur, tapi jangan tinggal di situ. Paopat sihal-sihal, palima berumah. Jadi kita ngomong udah mau jalan lagi. Seringkali orang Batak hanya dalihan natur selesai. Salah. Tolong kembali baca 2 Usaha Tumbagahuli dan yang kedua Surat Tumbagahuli. Itu paling tidak dua, satu dari utara, satu dari Mandailing Utara. Kedua, apa yang utama juga? Patih Dorpuhu. Patih Dorpuhu. Inti Patih Dorpuhu ini misalnya tadi disebut Habonaran, Hasitongan, Hatigoran, Dowona. Itu hukum besi dari Batak itu sebetulnya ini. Habonaran, kebenaran, trust. Oh ini tadi sebetulnya ini trust. Hasitongan truth.
hati orang. Hati orang. Jadi Habonaran, Hasitoman, ini nama Tuhan, dan hati orang Dona, atau base, trust, truth, integrity, dan justice base itu kan besi. Sayangnya ini kita tidak praktekkan. Tuh maaf aja. Jadi kalau kita kembali kepada sini sebetulnya ini yang paling bagus sekarang kita kembali aja. Ini bukan saya mengatakan ini kitab suci kita. Kalau Islam kita punya Islam. Kalau kita betul kalau orang sebagai orang Batak suci kita. Kalau saya di sini saya pakai Takuboron, yaitu usaha tunggal holding. Kalau saya kalau dibuat menjadi binatang usaha tunggal holding usaha. Tapi isinya kurang lebih sama. Jadi ini hukum besi, the iron law of Batak values. Habonaran, Hasitoman, Hatigoran, Dobona. Trust, truth, integrity, and justice based. Nah, bagaimana refleksi dan koreksi dari ini? Satu, tadi disinggung. Basic dari etik dan moral. Karena nanti di situ ada pati dohor tubuh. Karena kita nggak yang muda-muda baca ini pati dohor tubuh. Itu bagian yang paling penting dari kitab suci itu pati dohor tubuh. Itu berbasis pada basis etik dan moral. Ini sekarang lagi krisis di Indonesia ini maksud saya ini. Jadi pahit dong hukum itu juga bagian dari tubing hukum Islam, yaitu etik and moral well-being. Yang kedua hukum adalah norma-norma hukum, law, norms, well-being. Jadi sebetulnya kita tahu itu bro. Ya bro, kalau betul kita mengenai lebaran ini jangan buat anak. Ketiga adalah nilai-nilai ketuhanan agama kita. Termasuk sebagian. Ini adalah spiritual well-being dan ada di dalam kitab suci itu. Baik di Tapanuli Utara, di Selatan, Tapanuli Selatan. Ketiga, nilai-nilai awal tahun yang juga terefleksi dari dua yang terintegrasi loro-loro yang kita tunggal monopolis satu dalam Indonesia Raya dengan lagu tadi Kota Batak kita nggak pernah dari itu. Ini hukum besi penuh lagu Indonesia Raya karangan dari buat dan bilang kok tanaman sekarang di sini 6 orang saya masih sempat ketemu sama dia di Gede Tur di apa itu di Medan. Itu jual yang sangat terintegrasi. Itu tidak main-main bro. Jadi maka saya senang sekali tadi itu dijadikan wah ini terintegrasi. Jadi kalau kita melakukan Indonesia Raya nasional bagus, tapi begitu kita langsung datang dan itu yang singkatnya dari terintegrasinya rangkuman dua nilai-nilai sama tahun dan nilai-nilai Indonesia itu sebetulnya singkatnya itu kitab sucinya Indonesia ini apa? Dan Pancasila bro. Ada sejarah dengan Pancasila. Nah, kalau saya bicara refleksi dan koreksi, jadi bukan hanya yang disebut di dalam tema ini bro. Refleksi sekarang diperlukan itu.
Jangan dinamis stop di sini, tidak. Berpikir pun adalah critical thinking. Nggak bisa lagi, ini sudah harus maju berpikir akademik. Maka nilai-nilai itu dari nilai harga tahun sangat dynamic. Apa terjadi di situ dalam model? Sebetulnya kemajuan harga beul, betul? Morao, 3 hal itu tidak main-main. Apakah itu sejalan dengan tujuan negara welfare state model? Dari situ saya sudah bisa 5,5 tahun di kandidat yang paling mengamalkan nilai-nilai trust, truth, integrity, engagement, sebetulnya nilai-nilai di Skandinavia. Di sana bro tidak ada KPK, tidak ada korupsi. Kalau dompet Anda jatuh di kening tidak akan terhilang apa. Saya punya iPad ini sering tertinggal. Ini yang akan jadi yang paling jujur di dunia dan paling bahagia. Tapi mereka paling makmur. Orang ada dia, dan itu memerlukan apa? Perjuangan. Nah, nanti akan saya sebutkan refleksi dan proyeksi ini ke dalam saran-saran terakhir. Jadi sebetulnya kalau kita baca nilai-nilai, tapi tidak berhenti di situ, jangan baca aja bro di dalam kitab suci itu, refleksikan dong dalam era sekarang ini. Maka sebetulnya sejalan dengan tujuan welfare state model kita. Welfare state model negara kesejahteraan Pancasila. Itu ada 3 modelnya. Satu Skandinavia dari welfare state model, paling bahagia di dunia, paling makmur di dunia, paling merata di dunia, tidak ada kebodohan, tidak ada kemiskinan, semua berada dalam Hamoraon, agak beun. Kedua model dari Jerman. Kalau yang pertama itu Kronenberg yang mempelopori, yang kedua itu Jerman adalah Otto. Iya, ini namanya dia serai, dia kan dari Jerman. Otto von Bismarck. Kita negara jadi artinya paradigma yang disebutkan di sini, yang ada di dalam nilai-nilai harapan itu adalah sejalan bahkan terintegrasi dalam nilai-nilai perjuangan pembangunan kita yang saya selalu sebutkan welfare state model, saya singkat orang Kalbeun Sanapon itu sebetulnya di dalam apa disebut masyarakat Basri, itu istilah saya selalu sebut masyarakat sejahtera, adil dan makmur, Basri bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita jauh dari situ. Kekayaan satu orang, kekayaan 1% terkaya di Indonesia menguasai 50%. Itu bukan kata saya bro, jadi kita bicara jadi ketimpangan dan jujur, maaf, boleh saya sebut sama sudah kapan udah dalam kata kemiskinan, jujur aja lah. Dari kita berjuang Batak Center ini nanti menjadi organisasi perjuangan itu nanti. Jadi Batak Center sudah dilihat dari sini. Jadi Batak Center ini sejalan dengan visinya, supaya visi itu jangan melekat sekarang ini banyak sekali jatuh. Mati. Ini kita jangan dapat aja bro. Nawacita keempat apa? Indonesia bersih dari korupsi. Kita di mana ketiga dari korupsinya bro? Bukan kata saya. Global Corruption Barometer. Kita berbicara data. Yang kita data, analytic base, knowledge base, academic base. Dan misalnya Itu makin dalam lagi Prof. Koruptor masuk dari caleg. dan 76 sekarang para koruptor. Jadi masuk tahun kita bro. Ya. Bagaimana mau membatas korupsi? Kawan kita itu. Ya deh. Ya.
Dong ada dari. Iya, si Nurdin Ali. Tidak usah disebut lagi. Baik, kesimpulan. Jadi sekarang dengan visi dan misinya, satu visi dan 4 quadruple mission. 4 misi itu, maka saya sarankan Batak Center ke depan yang berbasis nilai-nilai Batak Indonesia yang terintegrasi monoturistik, lorong-lorong di Atunggak kalau orang Jawa di sini, termasuk dalam beberapa material harus direfleksikan dalam akselerasi perjuangan. Jadi maaf, Batak Center ini harus menjadi perjuangan lebih daripada yang sekarang ini dengan akselerasi, yaitu mewujudkan masyarakat dengan stakeholder, negara kesejahteraan Pancasila, masalah demokrasi, ham-ham. Bukan di sini, di kampung halaman. Miskin, rakyat, udahlah jangan. Saya bisa bicara dengan ini kan dengan dia lah. Itu bagaimana income per kapita di sana? Dibandingkan dengan Sumatera Timur, itu yang paling rendah. Dibandingkan dengan Sumatera Timur. Kita hanya lakukan. Nggak usah buka lagi jangan. Jadi artinya kita harus berjuang. Dan nilai kesejahteraan Pancasila itu bukan hanya bagi masyarakat Batak, bukan hanya masyarakat semua. Tapi tolong Bonani Pasogi itu adalah nilai Batak. Bangun kampungmu. Waktu Gubernur Raja Inal dulu apa saya disebut? Martabi. Sipatura Hutan. Sipatura Hutan. Martabi. Jadi ini saya kira masih ada depan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar dalam kaitan ini Batak Center ikut memperjuangkan agar Bonani Pasogi Batak, maaf, tolonglah keluar dari negara kemiskinan. Maaf, saya tidak pertukaran kita. Gimana? Kayaknya tadi miskin kan? Gitu. Ini sangat itu ini. Basic data juga. Jadi kalau kita lihat di sana, di selatan, di Mandailing Utara, Tapanuli Utara, Apa juga Tapanuli Utara. Maaf aja. Semua Toba segala. Toba. Sekarang bahkan di dalam sekarang ini sekarang ini kesulitan saya dapat air minum aja sulit. Jadi kita berjuang di sini tentu dengan cara kita di sini. Kalau perlu Pak Ketua, kita bikin antara kita. Sebagainya. Ketiga, secara khusus membangun peradaban nasional dan mondial untuk dapat mempercepat peningkatan pembangunan Batak kaya, terutama ini bidang sangat mendesak. Satu, bidang pendidikan. Bidang pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, pendidikan menengah, mutlak. Udah nggak bisa lagi di semua sekarang. Para wisata dari internasional, apa betul? Jujur aja. Jadi kita berjuang itu. Tadinya saya dengar perjuangan Untara. Kita ikut berjuang itu. Universitas Taman Utara. Di Tamzir saya berjuang 38 tahun. Namanya Universitas Geraha Nusantara. Tidak berhasil. Jadi kan bagaimana dia datang ke Medan? Dari mana uangnya? Iya, dari Medan juga ke sini. Jadi kalau bisa, ini berjuang bro. Dan kita memperhatikan kampung halaman kita. Kalau saya pensiun saya udah cuma gitu lah. 5. Ya? Pensiun 5. Ya, jangan bosan bukan kasih ya. Yang kedua adalah pembangunan wilayah di segala bidang. Saya kebetulan master dan doktor saya di bidang ini juga pendidikan. Baik dalam infrastruktur, dalam arti luas, pembangunan pertanian dalam arti luas, hortikultura, bahkan menurut saya reforma agraria, kasih tanah itu pada rakyat, bukan pada perusahaan yang di sana bro.
maaf ini dan tidak menyindir BPJT. Kalian dengar kan dari kalangan mereka di sana membela ya saat nanti perusahaan jangan menyindir yang perusahaan tidak lah. Oke lah kalau itu kalian punya boleh. Konsep kami dulu sama ketua ini adalah namanya small holders project. Anda investor bangun, tapi hanya 20%, 80% adalah lingkungannya. Nah, sekarang tidak. Tapi saya masih sebut 60% gak enak juga. Tapi tolonglah kita berjuang di sini. Kemudian juga pembangunan irigasi. Ini saya bilang sama ini orang akademi. Dunia ini sedang terancam oleh pangan. Indonesia tingkat kedaulatan pangan kita berapa? 59%. Padahal kita negara agraris. Di negara Skandinavia tempat saya tugas hanya sekali dalam 1 tahun, 3 bulan bertani. Tingkat kedaulatan pangannya diukur, ada hukumnya, ada rumusnya, itu 90%. Akan ke-Indonesiaan dalam peradaban mondial ada 3. Karena saya adalah pendidik, trainer, jadi saya berpikirnya apa peradaban mondial ke depan yang selalu harus dibangun. Kebetulan saya mengelola sekolah internasional puluhan tahun, jadi ada 10 peradaban yang dibangun dari sejak kecil di sekolah-sekolah internasional yang dilakukan di hampir 5.000 sekolah di dunia. Profilnya sama. Apa itu? Inilah peradabannya. 1. Inquirer, knowledgeable, communicator, risk taker, open-minded, principle, orang yang punya prinsip, caring, balance, dan terakhir reflektif. Itulah peradaban yang dibangun oleh pendidikan internasional untuk membangun peradaban mondial. Ada 10 tadi. Nah, itulah di ujung sana. Itu berarti di seluruh dunia sebagai peradaban mondial, menurut saya prinsip-prinsip ini harus kita pegang supaya manusianya menjadi seperti tadi. Inquirer, thinker, knowledgeable, caring, orang yang open-minded, yang reflektif, yang balance, yang caring. Ada 10. Itu yang saya lihat peradaban mondial yang terus-menerus dibangun dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Update tadi saya cek, itu yang tetap dilakukan, yang kami sudah lakukan puluhan tahun. Nah sekarang Indonesia ada di mana? Itu ya. Saya cek di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu barangkali juga sudah kenal. Di kurikulum Merdeka tadi Aman Tulang Pasaribu mengatakan gini. Apa sih prinsip? Apa budaya yang harus kita bangun di Indonesia? Itu adalah Pancasila. Kalau dalam konteks keindonesiaan, pendidikan kita dibangun namanya profil Pancasila. Apa itu profil Pancasila? Ada 6. Yang pertama adalah berakhlak dan berbudi pekerti. Masih masuk. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Bukan lagi primordial, tapi dia sudah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Dan yang keempat adalah kita inginkan anak-anak kita ke depan adalah yang bisa kritis, yang bisa berkolaborasi, dan yang kreatif. Itu dia. Jadi peradaban ke depan pun adalah peradaban yang dibangun dengan kualitas-kualitas ini. Masih relate sampai sekarang? Masih. Nah, kita coba lihat nanti. Ada nggak persamaannya peradaban mondial yang 10 tadi dengan peradaban yang 6 ini?
ada benang merahnya. Tadi saya terima kasih Amang Pasar Ibu, Amang tadi memperjelas kepada saya khususnya apa sebenarnya nilai-nilai kebatakan kita. Kan semua orang Batak, apapun suku kita. Saya apa? Enak kurang beda, Aro gitu ya, ada Simalungun. Nah, apa sebenarnya nilai-nilai kebatakan kita? Tadi Abang mengatakan trust, truth, and integrity. Kalau bahasa Bataknya, Habonaran, Hasintongan, Hatigoran. Trust, truth, and integrity. Nah, berarti kan dari yang 3 tadi, Hasanapun, Hagabeon, apa ada satu lagi? Hamoral. Itu sebenarnya hasil yang kita dapat kalau kita pegang prinsip-prinsip yang tadi. Nah, pertanyaannya, apa kaitan nilai-nilai kebatakan, nilai-nilai keindonesiaan untuk membangun atau berkontribusi terhadap peradaban mondial? Kalau saya lihat ada. Itu sekali lagi. Apa yang sama dari semua ini? Saya melihat tadi Amang Marwah sudah mengatakan juga itu. Keadilan, kebenaran. Apa lagi tadi Amang? Itu tadi ya. Apa tadi? Keadilan, kebenaran, trust ya. Dipercaya, trust. Nah, itu kan dimanapun kita, di budaya manapun kita, suku apapun kita, itu tetap dipegang. Dan tadi pengalaman, kebetulan saya ke 33 negara. I've seen many part of the world, gitu loh. Ternyata nilai-nilai kebatakan yang saya punya, yang dibangun dari kecil, itu tetap berlaku ternyata. Kalau kita mau ke negara mana saja di dunia. Nah, berarti nilai-nilai yang kita punya sekarang, itu harus diperteguh, diperkuat, dan selalu harus di-maintain supaya menjadi bagian dari kita. Itu dia. Trust, truth, integrity. Pertanyaannya sekarang, apakah orang Batak, apakah kita melakukan itu? Siapakah koruptor terbesar? Alwi Batak, please? Yes. Political kita, sorry to say, you are big liar. Banyak bohongnya. Main di duit. Menjadi bupati saja miliaran. So where is Habonaran, Hasintongan, Hatigoron? We don't practice it. Dan menurut saya, gereja gagal membangun orang-orang yang seperti itu di kalangan orang Batak. Sorry to say, saya juga sin tua. Saya belum sin tua. Siang hari ini mengajar kita kembali. Sebenarnya banyak yang bagus yang kita punya, kita tahu, tapi kita tidak praktekkan itu. How to solve the problem? Tadi yang Pasar Ibu mengatakan lewat pendidikan. Kebetulan saya di pendidikan. Susah kita ngajarin orang-orang tua seperti kita sekarang. Susah. Start. Kalau sekiranya Batak Center bergabung dengan LABB, bergabung dengan Yayasan Danau Toba, bergabung dengan tempat-tempat yang lain, kenapa kalau kita tidak lakukan pendidikan? Menurut saya itu the best thing that we can do. Kalau itu kita bisa lakukan, mau kita bangun di kampung halaman, mau dibangun di sini, menurut saya kita bisa berkontribusi. Karena mengurus yang susah seperti ini, apalagi yang tua-tua seperti ini, susah kita lakukan. Tapi kalau mau the new Batak ke depan, mulailah dari pendidikan. Terima kasih. Saya kira mau menyampaikan pesan saya terhadap Batak Center, ya, karena memang saya banyak juga dalam organisasi Batak termasuk di BPD, sehingga saya tahu sedikit ada rasanya sedikit beda hanya dengan organisasi Batak Center di daerah organisasi Batak yang lain. Misalnya saya sangat
merasa bahwa kepengurusan Batak Center ini adalah betul-betul berbasis budaya Batak gitu ya. Kenapa? Karena ini sering saya kasih tahu seperti ketua ini pengurus kita bahwa kita bikin acara tetapi dengan melibatkan orang lain terutama dengan para donor. Tapi apa kata ketua umum kita? Artinya apa? Jadi kita ini sebagai orang Batak pantang, artinya saya lihat waktu dia tidak ucapkan kelihatannya ini mandiri, ini bertanggung jawab dan pantang meminta orang lain. Kita kalau memberikan Batak Center itu kita harus urusin dengan tanggung jawab kita gitu ya. Jadi kita saya lihat memang itu budaya Batak adalah seperti itu. Saya kira Batak apapun itu terutama masih juga Batak Karo saya lihat kita dari kecil diajarin itu jangan minta begitu. Kita bisa berusaha sendiri, berjuang sendiri untuk kita itu bisa survive menjalankan kegiatan kita. Ini saya rasa di Batak Center ini. Itu salah satu kesan saya. Kemudian yang berikutnya saya kira saya tidak jauh berbeda dengan itu angka dengan apa dengan kos tadi tentu kan barangkali itu guru kita yang berusaha sekarang gitu ya. Sehingga saya melihat bahwa memang apa namanya itu budaya dan peradaban Batak ini ya saya kira itu memang perlu kita kawal jaga lestarikan sebagaimana ada. Kenapa? Karena saya melihat memang di dalam itu terkandung banyak sekali nilai-nilai, terutama nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai memotivasi kita untuk maju, nilai-nilai untuk kita berproduk, jadi produktif, nilai-nilai kreatif, apa segala macam. Jadi banyak lagi nilai-nilai positif lainnya saya lihat di tengah-tengah budaya peradaban Batak ini. Oleh karena itu saya kira Batak Center adalah sangat tepat, ya. Karena untuk didirikan dan fokus pada budaya dan peradaban tadi, sehingga ada yang mengawal ini paling tidak ya kita itu memang harus berjuang karena tadi sudah diungkapkan bahwa kita itu karena agak sedikit apa namanya itu keluar dari budaya kita, bahkan kelakuan kita itu kurang standar gitu. Tapi kalau kita ini Batak Center berhasil ya mendidik generasi muda kita itu pada adat budaya dan peradaban tadi, saya yakin ke depan kita bisa mereduksi ataupun walaupun tidak mengeliminasi tindakan yang kurang baik tadi ya, tetapi kita mereduksi lah gitu ya. Itu yang kita harapkan dari Batak Center ini ke depan, sehingga siapapun kita hadir di sini, marilah kita berjuang untuk mendukung Batak Center untuk melestarikan kebatakan tadi. Gitu. Saya sedikit ada pengalaman ya untuk jalan kemana-mana di beberapa negara di dunia. Saya melihat semua nilai-nilai yang ada di budaya Batak itu, di peradaban Batak itu. Karena tadi seperti pembiayaan juga ada di situ nilai-nilai kejujuran dan sebagainya. Itu dibutuhkan di mana-mana, baik secara lokal di kawasan di kawasan sana dibutuhkan nilai-nilai itu, baik secara nasional di Indonesia pun dibutuhkan nilai-nilai itu. Apalagi juga saya lihat di luar negeri pun di negara-negara itu dibutuhkan nilai-nilai itu. Artinya kenapa kita tidak pelihara budaya Batak kita ini tadi, Batak apapun itu semua oleh Batak Center ini, toh nilai-nilainya itu dibutuhkan oleh semua makhluk di dunia ini, oleh semua negara. Saya kalaulah kita itu bersama sebagai orang Batak bertanggung jawab terhadap diri kita, maka itu adalah salah satu modal untuk kita mandiri dalam bidang pangan tadi. Jadi kalau ada ratusan ribuan dan jutaan orang Batak menjadi contoh dalam kemandirian tadi, tentu ketahanan pangan tadi sampai pada proposal kita tentu tidak menjadi kekhawatiran. Sekarang bahkan seluruh dunia khawatir tentang pangan global ini akibat perubahan iklim, perubahan sentra, banyak lagi alasan lain. Oleh karena itu saya kira kita sebagai Batak Center ini besar tanggung jawab kita untuk apa namanya untuk bisa orang Batak itu menjadi manusia seutuhnya, manusia yang bisa memberikan bantuan orang lain. Saya kira itu yang saya mau sampaikan dan terima kasih. Namanya Aksan Tumi.
saya masih pangkat mayor. Orang-orang ketawa, masih muda, kamu sudah masuk ada kesempatan apa itu? Itu kawan-kawan saya polisi tentara bicara itu di Metro Jaya ini. Saya di Jakarta Selatan. Kenapa saya masuk? Karena saya berpikir, saya membaca bahasa Batak bisa, ngerti adat nggak ngerti, istri nggak tahu bahasa Batak. Tapi setelah masuk, saya semakin mencintai budaya Batak karena saya semakin mengerti. Tadi saya nggak ngerti, panggil ini nggak ngerti, tapi setelah Jakarta semakin sampai akhirnya setelah saya pensiun, ini amang tua saya nih, beliaunya amang tua saya Tomi satu. Sampai saya pensiun saya diminta menjadi ketua Tomi se-Jabodetabek. Saya bilang saya nggak ngerti amang, saya tidak tahu bahasa Batak, nggak ngerti Batak, jangan tunjuk. Saya menjadi ketua umum Tomi se-Jabodetabek. Tapi karena orang tua mempercayakan, akhirnya saya terima. Dari situlah saya bisa tahu sedikit tentang Batak itu sangat bagus ini. Kalau kita lihat Batak Center sangat berperan dalam memajukan budaya karena tantangan kita akan semakin berat di era reform digitalisasi, reform online. Bagaimana ke depan? Kalau dulu kita yang tahu orang tua, orang muda, anak ayah, orang tua, anak muda. Sekarang ada 5 boomers, apalagi X, Y, Z apa? Bagaimana ini menghadapi perkembangan budaya Batak ini? Siapa kira-kira berperan? Dulu hanya 2 kelompok, sekarang dulu awal Kumuan Batak, wah begitu hebat dan kompak dan mau berjuang. Tapi berkembangan digitalisasi, orang sudah malas bergerak, semua main ini. Terus kita menghindar, tidak bisa menghindar. Era digitalisasi, ya itu harus disikapi oleh orang Batak, memanfaatkannya. Kalau nggak kita ketinggalan. Siapa peran siapa ini? Saya melihat banyak perkumpulan orang Batak di Indonesia ini beragam bentuk, tapi apa fokus dari masing-masing kelompok ini? Ada yang sedikit pura-pura, hanya sedikit ini. Ada, saya masuk dalam FGD Batakologi, saya dengar, tapi orangnya bagus-bagus seperti kita. Orangnya itu saja. Apakah ini mentransfer ke anak muda? No, semua tergantung. Tapi bagus, saya ikut, hal yang baru. Tapi itu pembicaranya itu, pesertanya itu 20 orang, 30 orang. Bagaimana anak muda tahu perkembangan ini? Anak saya bungsu nggak mau lagi, mau berubah, ada Batak keluar begini-gini. Itu yang tangkapan dari generasi Y, belum lagi Z, belum lagi apa lagi, Y dulu, Y sudah nolak, apalagi Z nanti, apalagi apa nanti. Nah inilah tugas kita memajukan, karena salah satu kerugian kalau kita tidak memajukan budaya itu bisa menghilangkan identitas jati diri Batak. Kalau terus lama-lama identitas dan jati diri bangsa Batak itu hilang. Hilangnya harga diri. Karena budaya itu juga menyangkut ekonomi. Banyak ekonomi. Kalau tidak berbudaya kita juga tidak akan ikut dalam ekonomi. Bali itu hebat karena budayanya. Kalau tempat dan itu banyak sekali budayanya. Bukan tempat banyak danau di luar negeri. Tapi kalau budaya itu cantik, dipelihara, dipermak, itulah ekonomi. Tapi kalau tidak dimajukan budaya ini, sangat-sangat merugikan kita. Dan juga budaya itu mempersatukan kita, menghilangkan keberagaman, menghilangkan intoleransi. Kalau budaya kuat, bisa menghargai, ada toleransi di situ, sering menghargai. Kalau sudah dengan budaya, ini berbahaya. Sekarang saja
Ada kalau mengatakan kami tidak masuk lagi Batak. Sedia buat sudah mengatakan kami tidak masuk lagi Batak. Dulu satu, tapi perkembangan era globalisasi pemikiran dan semuanya, mereka berpikir betul kami Batak, atau mungkin kita salah menyebut Batak Toba. Oh, kalau Batak Toba kami tidak ikut. Tapi kalau Batak kami ikut, itu kata satu suku. Ini juga cara-cara dengan yang mereka juga harus memahami. Jangan katakan kita Batak Toba, Batak Batak, kita Batak sudah. Jadi si Malungun masuk, Tapak masuk, karena saya kalau bilang ada ini orang kawan saya, kami juga nggak masuk Batak kami kalau. Tapi ada faktornya, ada reasoningnya dia buat begitu. Sehingga saya melihat nama Batak Center itu adalah satu pilihan tepat 5 tahun yang lalu. Saya hormati pendiri memilih nama Batak Center. Tidak ikut centernya Batak. Di sini ada pemikiran-pemikiran cemerlang yang harus kita bantu dari semua kumpulan-kumpulan Batak ini. Jadi orang Batak Center, udah itu pusatnya Batak. Apa yang harus kita buat? Tidak hanya dalam satu pertemuan di meja, tapi ada realisasinya ke depan. Bagaimana menghadapi kemajuan yang sedang kita hadapi ini di era global, era digitalisasi ini. Tapi untuk kita lihat, ada beberapa orang Batak macam Batak Center. Mungkin Batak Center buat Instagram Batak Center, Telegram Batak Center, Facebook Batak Center. Karena itu penting. TikTok Batak Center. Itulah cara kita mensosialisasikan Batak ini, budaya ini. Karena sekarang orang sekarang Islam mau cepat, tidak mau lama, tidak mau baca, orang tidak mau coba TikTok. TikTok itu sangat berperan merubah pemikiran orang, merubah cara bertindak orang gara-gara TikTok. Hanya sepintas. Nah, disinilah peran Batak. Karena anak kita golongan X, Y, Z apa ini orang ini yang cepat, nggak ngerti ya ada ini. Nah, disinilah kalau bisa kita ambil peran, bentuk Telegram, bentuk Instagram, bentuk TikTok. Tunjuk siapa adminnya, cuma sosialisasikan terus. Ini peran penting sekali. Karena orang Batak itu termasuk suku terbesar di Indonesia setelah Jawa. Setelah Jawa, setelah Sunda, orang Batak. Saya punya pengalaman. Coba kita kata runtuh ke Siantar, ada nggak orang Dayak? Coba kita ke Siantar, ada nggak orang ujung pandang, orang Papua? Saya pergi ke kabar, ujung ke ujung Batak ada. Nah, itu hebatnya Batak ini. Karena mereka menghargai orang Batak yang maju, sehingga begitu luasnya kabar itu saya Kapolda. Saya ke ujung ke Kapolsur, ada marga Siregar, ada marga Sobun, tapi sudah kawin dengan orang sama. Tapi itulah Batak itu menyebar kemana-mana. Tapi belum tentu Papua tentu ada di sini, belum tentu orang Dayak ada di sini, belum tentu orang NDT ada syarat untuk Batak dibanggakan dengan saya Kapolda. Di ujung itu orang Batak semua. Kenapa bisa itu? Itulah penghormatan yang hebatnya budaya. Dan mereka maju karena kita tuh diakui. Kenapa? Saya pernah suatu inspeksi pasukan di Kalbar, perbatasan. Saya terima, Tobing. Tobing enggak. Saya rapat, saya panggil Kapolres, saya coba panggil itu Tobing. Saya mau ketemu banyak dia. Panggil, kamu Tobing, gimana kampungmu? Kok sampai Tobing? Siapa? Tidak tahu. Terus sama Tobing. Nama saya Tobing. Nama dia Tobing. Nama dia Nasution. Ada banyak. Kenapa Tobing? Karena bapaknya dulu, guru bapaknya itu Tobing. Dulu bagian saya Siombing. Bangganya di
ya, akhirnya anaknya dibuat lembaga zombie. Itu banyak kenapa? Banyak tobing. Saya ini loh. Bapak saya Dayak, ibu saya Dayak. Terus kenapa tobing? Dulu ada guru di sini marga tobing. Nah itulah. Jadi saya melihat ini manfaat besar bagi kita. Bagaimana budaya kita ini dipelihara, disosialisasi. Tidak bisa. Ini perkembangan sekarang banyak tentang adat. Ini mungkin Pak Presiden juga seperti mana sore. Ada marga sekarang tidak mulai kasih ulos. Hanya kasih uang, mempercepat uang, ulos uang. Nah ini kan suatu hal baik mungkin bisa difasilitasi oleh Bapak Presiden. Itu saja yang mau saya tambahkan di sini. Jadi memang tugas kita pada center itu berat di dalam melestarikan nilai-nilai budaya Batak ini dalam menghadapi perkembangan ke depan, dalam menghadapi platform online digitalisasi ini. Itu saja sedikit singkat dari kami. Terima kasih semuanya. Orang jual-jual banyak. Ya, selamat ulang tahun untuk para peserta. Ya, sebelum saya menyampaikan sedikit catatan, saya mau menggunakan upacara Arab dulu. Tangan dua botongan, ujungnya jari-jari. Uhumi atas silokono, saya jumolo masa tadi. Di antara para narasumber tadi, adanya saya yang paling muda. Walaupun usia saya sudah 60, tidak bisa lagi dibilang muda. Kecuali PBB yang menyatakan masih masuk kategori pemuda. Bagaimana pemuda kok sudah punya anak? Ya. Jadi saya sangat bersyukur bahwa saya juga diminta untuk menyampaikan beberapa catatan, sekalipun yang dikatakan senior saya tadi Pak Tobing itu juga yang saya mau ungkapkan, karena saya bukan orang yang besar di tanah Batak. Ketika lahir masih di Pematang Siantar tahun 63, masih kecil kami sudah pindah ke Jakarta lalu pindah ke Papua. Itu sebabnya kami sudah kenal dengan Pak Kampung Bolon sebelum kami kenal Batak Center ini. Jadi beliau sudah sesepuh orang Batak dulu di daerah Pura. Kami tinggal di Sentan, 40 km dari Pura. Dan yang dikatakan Pak Tobing tadi itu juga fakta. Ketika kami temukan di Papua, ada orang setempat yang memberi nama anaknya dengan manggil Batak. Ya. Jadi yang dikatakan Pak Tobing tadi, ada yang memberi nama anaknya Tobing. Tobing Yogu, atau kalau meminjam makanya Gubernur Papua yang saat ini sedang berkasus, terima kasih. disebutkan Sirai NMB. Jadi karena mereka punya persepsi dulu, ini marga-marga Batak ini adalah nama-nama pilihan. Jadi memang betul yang dikatakan Pak Tobing tadi, bukan hal yang aneh bahwa orang Batak sudah banyak di mana-mana. Bahkan ketika kami sampai ke Papua tahun 2002, sudah ada orang yang punya sawah dan kebun di sana. Lalu ketika kami tanya, kenapa kau bisa di sini, Bang Boga, pakai sini jam bertepatan. Lalu kenapa kau menikah dengan orang setempat? Itulah Batak ini kan banyak aktif. Jadi kita harus menguasai lahan mereka, tapi kita juga menikahi mereka. Nah, sudah banyak sebetulnya yang disampaikan oleh para senior tadi, bahwa kalau kita lihat dalam perkembangan global, kita tidak bisa mengabaikan bagaimana Indonesia juga dengan kemajuan yang terjadi di sana sini, maka nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita pun sudah mengalami pergeseran. Dan dari situ kita juga bisa mempertanyakan, kita semakin mengenali diri kita atau tidak. Tatkala kemajuan teknologi itu justru membuat manusia itu mengalami dehumanisasi. Nah, apa yang dikatakan Socrates bahwa kenalilah diri semua sendiri, ini kemudian menjadi refleksi juga saya kira bagi kita sekalian.
dari berbagai catatan para saya tadi, saya mau garis bawahi soal apa yang dikatakan oleh Socrates. Nos te iusum, kenalilah diri itu sendiri. Sudah seberapa jauhkah kita mengenali diri kita? Bahkan bagaimana juga kita menjadikan pengenalan diri itu sebagai upaya untuk semakin bijaksana dalam hidup ini. Maka dalam pendekatan keagamaan, agama apapun itu, seringkali pengenalan akan diri kita itu juga akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih baik tentang Tuhan yang kita sembah. Nah, abang dan inang sekalian yang saya hormati, saya lihat dari sisi hukum, judul yang diberikan oleh pengurus kepada kita, bahwa kalau kita lihat di dalam kehidupan masyarakat kita di zaman Hindia Belanda dulu, maka dualisme hukum Eropa dengan hukum adat pada waktu itu memang disengaja seakan-akan tidak dicampur adukan. Sekalipun ada juga para hukum Belanda yang berupaya untuk memaksakan hukum Eropa kepada Indonesia. Nah, tetapi kalau kita lihat pemikir-pemikir Belanda seperti Fort Savigny dan lain-lain yang mengatakan bahwa hukum itu haruslah tumbuh dari masyarakat di mana hukum itu ada, maka kita juga bisa mempertanyakan apakah pembangunan di segala bidang kehidupan kita sampai saat ini sudah memperlihatkan bagaimana hukum adat itu di dalam kehidupan kita. Bukankah para pendukung hukum adat, teman-teman dari AMAN misalnya, Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara, seringkali merasa sangat-sangat prihatin ketika melihat bahwa hukum adat itu belum dijadikan sebagai pilar dalam pembangunan hukum nasional. Nah, meskipun kalau kita perhatikan di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman kita memang ada upaya untuk bagaimana setiap kekuasaan yang ada, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mempunyai tekad untuk bagaimana menghidupkan kembali nilai-nilai hukum adat itu di dalam segala tatanan. Dan kita bisa lihat berbagai kebijakan yang ada, baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif tadi. Nah, kalau kita menulis sejenak apa yang dikatakan oleh pakar hukum adat Indonesia, Suroyo Wignadipuro, beliau mengatakan bahwa ada asas-asas hukum adat seperti gotong royong, fungsi sosial manusia dan miliknya, persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, dan perwakilan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. Nah, maka dalam peradilan adat itu juga dijadikan sebagai asas terang tunai konkret dan kekeluargaan. Namun saat ini kita sudah pertanyakan apakah keempat asas itu masih hidup dan berkembang dalam realita masyarakat kita, khususnya generasi masa kini. Saya termasuk pemerhati adat, meskipun saya harus akui saya tidak menguasai sepenuhnya adat Batak. Saya sangat banyak belajar dari abang saya yang berpeci hitam di depan saya ini tentang adat Batak. Ya, kadang-kadang saya ganggu juga, cuma karena jam tidurnya dia itu jam 9 malam. Biasanya kalau sudah lewat jam 9, HP-nya sudah aktif. Padahal banyak pertanyaan menggantung. Nah, jadi kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan tadi, terutama misalnya gotong royong, itu bagaimana? Apakah masih ada? Kadang-kadang saya prihatin, ada famili kami meninggal bapaknya. Yang terjadi adalah bahwa kumpulan dari kami satu hukum itu malah bisik-bisik pada saya, begitu. Tengok dulu, mana bapaknya? Uang 30 juta pun tak ada di tangannya. Loh, kau ngapain aku? Kok malah kau katakan begitu? Saya bilang, bukankah dia adalah dirimu? Dia adalah kita. Kalau dia tidak punya uang segitu, bagaimana kita melaksanakan adat? Itu harus kau pikirkan. Kalau enggak, ambil samurai, kau harus bunuh diri. Saya bilang, kau baik jadi ketua. Kan saya lihat, kenapa kok malah jadi menista orang yang tidak berguna? Oh, dia kan mau bikin adat bapaknya bagus, sama tua, tapi tidak ada beda. Mau baik, coba bahasa-bahasa apa yang seperti ini yang seringkali kita masih ada di tengah-tengah masyarakat. Dan ini satu keprihatinan menurut saya. Nah, mengapa adat perlu? Di dalam hukum adat memang kita lihat ada kelindahan yang sangat kuat dengan budaya yang tumbuh
dan unsur emosional tradisional masyarakat kita, di mana kita menjunjung nilai-nilai kehidupan itu, maka tidak jarang seperti yang saya kutip tadi, nilai-nilai adat itu juga diidentikan dengan nilai-nilai agama, sehingga pemahaman tentang nilai hukum adat itu pun sekaligus dipandang sebagai bagian dari upaya untuk semakin mengenal Tuhan. Nah, begitu kompleksnya kita lihat dan begitu pentingnya hukum adat itu, sehingga dalam teori hukum ada salah satu teori yang dikatakan teori causatio in complexo, yang menyatakan bahwa adat istiadat dan hukum adat itu adalah bagian dari bagaimana masyarakat itu mengakui hukum agama yang dianutnya, sehingga dengan demikian hukum agama menjadi salah satu fondasi penting dalam berlakunya hukum adat. Nah, di dalam adat Batak yang saya pelajari, khususnya dari ayahanda kami almarhum, saya termasuk bersyukur bahwa ketika kami masih kecil, ada satu hukum yang diberikan orang tua kami di dalam rumah tangga kami. Selama kalian ada di dalam lingkungan rumah kita, kalian wajib berbahasa Batak. Keluar kalian dari rumah itu, rumah kita, kalian mau pakai bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Poli, silakan. Tapi selama di rumah, pakailah bahasa Batak. Dan setiap malam kami diajak untuk berbahasa Batak melalui pendalaman Alkitab dengan membaca Alkitab bahasa Batak. Dari situ kami belajar bagaimana pengucapan setiap kata demi kata yang ada di dalam firman Tuhan. Dan ini memang suatu pelajaran yang sangat tidak mudah, terutama untuk kita terapkan pada masa kini. Saya sendiri merasa kesulitan untuk anak-anak kami, putri kami yang sudah mahasiswa. Pak, malah sudah mulai terjadi tawar-menawar. Pak, boleh nggak Pak? Kalau nanti kami dapat jodoh, nggak mesti orang Batak ya Pak. Boleh nggak Pak? Nantilah tanya dulu bapak tuamu, si Rahid ya. Bapak terjadi. Kalau bapak terjadi bilang boleh, bapak bilang boleh. Kalau dia bilang tidak boleh, bapak juga bilang tidak boleh. Wah, Pak ini. Tapi memang dalam masyarakat kita saat ini, memang saya akui anak kami tidak lagi mau di Batak. Almarhumah mama mereka adalah orang Jawa, dari Solo. Jadi ya hukum takut rente itu ya. Jadi itulah. Bahkan tidak jarang kita lihat juga ada hal-hal yang sifatnya agama ditarik ke ranah adat. Ya saya belajar juga dari ayahanda kami, beliau mengatakan sebetulnya tidak semua adat itu berasal dari hal-hal yang katakanlah menyangkut agama. Ada kalanya hal-hal yang sifatnya agama dari gereja itu kemudian ditarik ke adat. Baptis, sidi, mana pernah dulu nenek moyang kita kenal baptis dan sidi sebelum kekristenan, sebelum agama Samawi masuk ke tanah Batak, tidak ada dikenal itu. Tetapi pada akhirnya ketika dilaksanakan sidi, baptis, panggil tulang, ada ulos, tapi ada juga amplop. Ini terbagai ada begitu adik kami pada pandiangan dia buatlah undangan mengadakan acara pertanyaan judulnya untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwa anaknya sudah baptis. Tapi ketika yang dia undang itu boleh dikata ular-ular secara lengkap, kemudian juga tulangnya diundang, tulang tubuhnya ada. Lalu ketika masuk ke atas, saya tembak dia. Saya katakan, rasanya ini sabarana dia. Mestinya masih bisa tambahkan sedikit lagi. Sudah genaplah ini menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Tengok tadi ada tulang kita bawa ulos, tapi begitu tahu judulnya pertanyaan, ulosnya dimasukkan kembali, nggak jadi dikasih ke anak. Saya bilang, kan fatal saya bilang. Nah, memang pada akhirnya dikasih amplop juga untuk ongkosnya lagi dia, ulang tulang gula itu. Tapi saya katakan nggak cukup begitu, maknanya jadi hilang, bukan soal uangnya itu saja, bukan itu intinya. Nah, jadi sistem kekerabatan adat Batak pun, ya saya dan istri
istri yang saat ini juga selalu mengajarkan anak-anak kami supaya bagaimana membedakan antara sebutan tulang, amang urat dan sebagainya. Nah, kalau orang Jawa gampang aja ya, om, ade, ale, entah itu dari seberang sana, entah itu dari seberang sini, sampai mau. Tapi orang Batak beda saja. Kalau dari sisi bapak seperti apa, dari sisi mama seperti apa. Nah, kita masuk pada hal yang ketiga yang merupakan inti dari percakapan kita pada saat ini. Memang kita lihat bahwa hubungan antara pengetahuan dengan keindonesiaan di tengah-tengah keadaan kita pada masa kini ini mengalami persoalan yang tidak gampang. Sosiolog hukum kita, Prof. Sajid Nurrajo selalu mengingatkan kami, ini ibarat kami berhadapan dengan singa atau macan. Hukum adat itu kambing, lalu hukum negara, hukum nasional itu adalah singa. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kambing itu akan dihabisi oleh singa. Nah, padahal kita ingin supaya kambing ini juga bisa hidup berdampingan dengan singa. Bagaimana supaya pembangunan hukum kita pun bisa dilandasi pada nilai-nilai hukum adat. Dan channel saya, Prof. Omar pasti mengetahui ketika di dalam amandemen Undang-Undang Dasar kita pun bahwa negara menghormati dan mengakui kesatuan masyarakat adat. Tapi bagaimana implementasinya? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Jadi yang dikatakan oleh beliau juga tadi, dari Hanatolu, Pak Sial dan Pak Ladongan, ini pun kalau saya tanya kepada ketua-ketua adat yang udah biasa jadi raja adat, tahu ya Pak, karena saya yang buat dari Hanatolu, ini, padahal ayah anda kami selalu mengajarkan dia tempat dan peringatan. Nah, sehingga kadang-kadang memang kita lupa bahwa Tuhan Saputra, kemudian mereka yang dekat pada kita secara fisik, itu kemudian jadi diabaikan ketika ada acara adat. Nah, giliran pemberian amplop, mereka kita lupakan. Tapi giliran ada kerja, mereka sudah membantu kita sedemikian lupa. Nah, ini saya pikir juga menjadi hal-hal yang patut menjadi perenungan kita. Bagaimana yang dikatakan Gus Raprago bahwa tujuan hukum demikian juga hukum adat kita itu berkaitan dengan masalah-masalah keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan. Bagaimana kita mau melihat ini juga dalam pembelajaran kita tentang hukum adat Batak. Jadi dengan demikian, kalau tadi sudah ada yang menyebut bahwa paradigma Pancasila, saya juga mau mengatakan Pancasila sebagai filosofi sekolah dan bertanggung sumber dari segala sumber hukum kita itu juga harus menjadi pegangan kita ketika kita mau menerapkan hukum adat ini ke depan supaya dia tetap mendapatkan tempat bagi generasi mendatang. Maka dengan demikian paradigma inilah yang harus kita bangun dalam keindonesiaan sekaligus kembali tetap memegang nilai-nilai keluhuran pengetahuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun Batak. Saya akan membacakan satu puisi yang berjudul Bonani Pinasa dan kemudian diikuti oleh kita penyanyi bersama lagu Argado Bonani Pinasa. Bisa ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui bahwa puisi Bonani Pinasa berbicara tentang Bonani Pinasa, pohon angka yang sebenarnya. Sedangkan Argado Bonani Pinasa itu berbicara tentang Bonani Pinasa sebagai negara leluhur. Sayangnya kita nggak ada example ya kan, nggak ada. Oke, saya bacakan Bonani Pinasa. Di tano panuanami jong au tuki dang di sibe parbuemi dang di sibe bulumi dang di sibe bonami holan unatmu nau maheu nama tertanom di tano panuanami didiki si hadat dan honaku didiki si hadat dan hoku najulu jong yoko tipu marbulu kolomak marparpue ho bahat
Tidak kami hudulau menatap tuhobian, tuapar disi gudang deke maringan, mameringau tudulok persobanan, tutobak siani suarni ibu marsaringar. Manai au tu langit hubut marsukun, ayah ado pangisim, ay disido among nami naung perjolo buhati, dakai dang disibi, ise manaba sari-hari ditaba suada barita, alay tahe, out surah ho disido be, pati tamaki dalam margugupi maniadagiku lautuho marsusate nina sada ede argado bonani binasa toho mai tutu argado ho bonani binasaku saargani hari-hari si hadap dan ahoki Older Shot UK 4 Oktober 2012. Narita lanjut tumar humarede argado bonani binasa. Saya mau menyampaikan testimoni. Saya baru diangkat sebagai ketua mewakili keluarga sekitar 2019. Setelah itu ada pertemuan kita di tempat ini beberapa kali. Itu saya merupakan testimoni buat saya bagaimana Batak Center banyak menolong kami. Ya, dalam yang pertama dalam lomba lagu kita ikut juga, yang dimana ada 3 lagu yang kita perlombakan dan itu menang semua. Juara 2, juara 4 dan juara 5 ya. Itu puji Tuhan. Yang selanjutnya saya juga pernah di sini membuat press release ya untuk mengklarifikasi adanya rumor di luar mengenai siapa sebenarnya keluarga dari pewaris Naum Situmorang, dan kami memberikan press release dan itu banyak sekali membantu kami. Jadi kesaksian saya untuk Batak Center yang dalam upayanya untuk melestarikan budaya, dan kami keluarga Naum Situmorang mewakili seni musik ya, seni musik yang saya diberi tanggung jawab supaya lagu-lagu Batak karya daripada Naum Situmorang boleh dilestarikan. Dan ini merupakan satu channel yang baik dari Batak Center yang saya berharap bisa terus berlanjut lebih lagi di masa yang akan datang. Itu saja, dan kebetulan kami sudah menandatangani di hadapan notaris pendirian daripada Yayasan Pewaris Komponis Naum Situmorang. Dan setelah itu kami bertemu dengan Nang Joyce yang tercetuslah itu bahwa ada rencana atau visi atau mimpi daripada Inang Joyce untuk membuat opera house di tepi Danau Toba. Saya belum tahu lokasinya, tapi saya menyambut dengan baik apa yang disampaikan oleh Inang Joyce, dan mungkin ini juga satu wadah yang baik, tempat yang baik untuk saya menyampaikan kalau boleh adanya dukungan dari Batak Center juga. Itu saja ya. Saya berharap mimpi ini boleh menjadi kenyataan, karena dengan adanya opera house yang tentu saja hal yang utama adalah dilestarikannya lagu-lagu dari karya komponis dari Naum Situmorang. Tentu juga masyarakat sekitar akan mendapatkan banyak nafkah atau pekerjaan
penghasilan ya dari adanya opera itu, dan ya, ya, dan selain itu juga di sana juga mungkin kita juga mempunyai rencana untuk dilestarikannya budaya yang lain selain daripada seni, mungkin blos atau ya sebagai tempat untuk pariwisata. Yaitu saya sangat mendukung dan sangat mensupport untuk hal ini boleh terwujud. Kalau bisa dalam waktu yang dekat. Itu saja. Jadi mungkin Inang Joyce bisa memberikan sedikit. Teman-teman semua, terima kasih untuk pertemuan kita ini luar biasa ini. Perkenankan saya karena saya ternyata besar walau saya itu buru manik, tapi ada cerita, ada cerita di balik dari persaudaraan kami. Jadi jika Tuhan menghendaki, ya memang saya sampaikan ini sebenarnya Tuhan taruhkan dalam hati itu tahun 2014. Saya juga katakan saksikan kepada keluarga bahwa bukan saya yang mau, tapi saya percaya Tuhan yang langsung minta foto, kami semua. kita bawa pulang. Jadi hari Sabtu kemarin kami berdoa bersama keluarga besar pewaris Nahum Situmorang. Kami berdoa dan semua kepengurusan Yayasan Nahum lengkap ya Mang ya. Jadi kalau Tuhan menghendaki tanggal 20 Oktober 2023 yang akan datang, hari Jumat, tepat 54 tahun Obed Nahum pergi ke surga. Kami akan mengadakan satu pertemuan 100 orang untuk berdoa bersama kembali, karena kami akan mengundang keluarga partisipasi dari saudara-saudara di luar keluarga Nahum Situmorang. Harapan kami tanggal 20 Oktober hari Jumat yang akan datang itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Balik semua ini adalah karena kami juga melihat mendapat dukungan dari begitu banyak orang, begitu banyak. Jadi kami sampaikan, dan hari ini tidak ada dirancang bahwa Amang Erwin berbicara sendiri bahwa kami akan memperjuangkan, kita semua memperjuangkan untuk semua cita-cita yang telah disampaikan Amang Idam tadi, untuk kalau bisa beberapa itu diwujudkan dalam keberadaan gedung opera Nahum Situmorang. Demikian saya sampaikan, ya. Dan kembali kita doa bersama jika Tuhan kehendaki Jumat 20 Oktober tepat 54 tahun kepergian Nahum Situmorang, kita bisa berkumpul kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati.